Assalamualaikum, berikut adalah tutorial untuk membuat kelas di Google Classroom. Pertama, kita buka Google dan pergi ke ada titik 9 ini, kita klik. Kita turun ke bawah, di situ nanti ada Google Classroom. Kita klik Classroom-nya. Nah, bagi yang belum punya kelas sama sekali, semua ini nanti tidak ada. Ini kosong semuanya. Kalau yang sudah ada, ya berarti sudah ada di sini. Terus nanti kita lihat di atas, kanan atas, di sana ada tambah. Oke, buat tambah. Nah, buat kelas. Oke, nah nanti setuju aja. Oke, lanjutkan. Nah, nanti di sini baru dibuat kelas kita mau apa. Karena mau kita buat kelasnya ini kelas 6 misalkan. Kelas 6. Oke. Karena saya udah punya banyak kelas 6, jadi kita tulis kelas 6. Bagiannya kalau di sini ada kelas 6-nya, kelas 6A, kita tulis kelas 6A. Terus mata pelajarannya, karena semua mapel aja, atau mau dibikin apa aja boleh, terserah. Mau dibagi-bagi boleh, misalkan mau dibuatnya PAI misalkan boleh, atau mau dibuatnya matematika. Nah, karena saya belum ada kelasnya khusus matematika, saya membuat matematika. Udah, mata pelajarannya matematika aja. Jadi di sini kelasnya khusus matematika. Tapi karena kita kelas 6 ini mata pelajarannya semua diajar oleh guru yang sama, ya cukup satu aja. Ya udah, all mapel. Ya, semua mata pelajaran. Ruangnya kalau misalkan di sini ruangnya, ya tulis ruang A. Udah, buat. Kalau ada selesai, dibuat. Membuat, ditunggu sebentar saja. Nah, jadilah kelas kita. Di sini, di kelas ini nanti kita buka. Nah, ini mata pelajarannya, semua mata pelajaran, ruangnya A. Nah, yang akan kita bagikan ke anak murid apa? Nah, ini yang akan kita bagikan. Ini kode kelasnya NAS3SZE. Nah, kalau mau diperbesar boleh. Nah, diperbesar seperti ini. Nah, nanti tinggal salin linknya. Habis itu tinggal pergi ke WA. Saya tulis ke WA saya. Oke. Habis itu tinggal di tempel di sini. Di situ. Nah, tinggal dia klik. Kalau dia klik ini, maka dia langsung terhubung dan masuk ke kelasnya. Nah, kalau sudah masuk, nanti tinggal dia masuk kelas. Silakan. Oke. Segampang itu membuat akun Google Classroom atau kelasnya. Silahkan dicoba. Sekarang kita akan mengaktifkan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini fiturnya ada beberapa. Yang pertama adalah forum. Forum ini kalau kita ingin membuat pengumuman di sini, ya, mulai berkomunikasi di forum diskusi kelas, kita bisa di sini.
ya. Kalau misalkan nanti sudah ada tugas, boleh nanti diskusinya juga di forum kelas gitu, forum tugas. Nah, ini forumnya untuk membuat apa aja informasi boleh kita di sini. Terus berikutnya adalah tugas. Di tugas ini, nah di sini nanti kita akan membuat tugas. Jadi terapkan tugas Anda, gunakan topiknya, dan nanti urutan tugasnya bisa diatur ya. Nah, di tugas ini ada beberapa. Kita boleh membuat tugas, membuat kuis di sana, pertanyaan atau materi, atau bisa juga yang sudah kita buat kita gunakan kembali. Bisa. Ini adalah fitur yang ada di tugas kelas. Nah, yang anggota ini seperti yang tadi bisa kita kirim linknya, atau juga kita bisa menambahkan guru di sini. Ya, ini ada guru. Misalkan di dalam kelas ini mau ada kepala sekolah juga yang memantau, misalkan ya, kita tambahkan di guru. Dan di siswanya misalkan nggak bisa masuk sendiri, kita yang masukin dengan cara kita klik, habis itu kita masukkan email mereka ya, kita masukkan emailnya di sini. Nanti sudah ada. Misalkan saya masukin emailnya apa ya, nggak usah dicoba. Terus ini juga masukin guru juga bisa di sini, undang pengajar yang lain. Jadi kita bisa untuk satu tingkatan ya, kelas 6 itu ada 3 misalkan. Kita mau digabung jadi satu kelas, itu juga bisa. Gurunya bertiga ada di dalam sana. Ya. Habis itu kita sama-sama membuat atau memantau tugas anak-anak di sini gitu. Ya, materinya kita share cuma 1 kali, tapi penugasannya nanti ada beberapa. Ada yang untuk kelas A, ada yang untuk kelas B kayak gitu. Ya. Nah, ini yang untuk anggota. Jadi boleh undang pengajar. Jadi dalam satu kelas itu kita bareng-bareng aja, satu sekolah, kelas 6-nya satu Google Classroom-nya bisa. Nah, ini adalah nilai. Nah, ini nilai ini kalau sudah ada tugas yang masuk, nah itu baru bisa. Oke. Lanjut, kita buat contoh tugas kelas. Ya, tugas kelas ini nanti akan ada penilaian di dalamnya. Misalkan kita mau membuat tugasnya, misalkan judulnya misalkan ulangan 1. Nah, deskripsinya, petunjuknya apa? Petunjuknya boleh perintah, boleh juga misalkan tulisan. Misalkan jelaskan tentang corona dan gejala pada orang yang terinfeksi. Misalkan itu. Jadi kita mau minta anak-anaknya menjelaskan tentang corona dan gejala pada orang terinfeksi. Nah, kalau misalkan kita mau membuatnya langsung petunjuk dari sini bisa, atau kita misalkan ada soal ya, misalkan ada kita soal-soal aja yang mau kita sampaikan, kita bisa ambil dari Google Drive bisa, atau kita punya link soal bisa, atau kita ambil filenya ini dari, misalkan kita ambilnya dari file komputer kita sendiri. Kalau link itu alamat linknya yang kita share di situ. Ya, kalau di Google Drive, nah nanti dia akan ada seperti ini. Ini akan terhubung dengan Google Drive kita. Jadi silakan nanti untuk mencari atau memasukkan. Nah, kita tinggal klik aja salah satu. Misalkan ini saya ada tugas. Nih, ada. Nah, misalkan kita mau sisipkan di sini tugasnya. Nah, nanti kan ada di sana. Ya.
Di sini ada filenya, bisa dilihat. Siswa dapat melihat file. Kalau hanya melihat file, maka dia tidak bisa mengeditnya. Tapi kalau mengedit, nah ini lebih repot. Jadi kita buat pilihannya hanya siswa dapat melihat file saja. Oke, kalau sudah kita buat seperti ini misalkan ya, terus kita terapkan topiknya apa. Kita buat topik terlebih dahulu. Buat topiknya. Oke, topiknya misalkan tematik. Ya, tematik misalkan ya. Terus untuk semua kelas pasti. Nah, karena di sini sudah banyak, saya kliknya kelasnya 6. Oke, udah semua kelas sudah pas. Terus poinnya 100 nanti. Nah, batas waktu. Kita boleh membuat batas waktu atau juga tidak. Ya. Kalau misalkan anak-anak kita itu terbatas penggunaan handphone ya di rumah, ya dipakai bersama, maka kebijakan kita membuatnya jangan dipakai tenggang waktu. Tapi kalau misalkan seperti ulangan yang harus ada tenggang waktu, kita manfaatkan fitur ini. Terus kalau sudah selesai, kita tugaskan. Kita tugaskan, artinya kita jadwalkan. Kalau kita nanti buat kapan-kapan, bisa kita simpan dulu. Atau kita jadwalkan, atau hapus nggak jadi, itu bisa juga ya. Misalkan kita jadwalkan di sini. Nah, dijadwalkan misalkan ini untuk tanggal besoknya 7 Juli. Mau kelas kita dimulai jam berapa? Oh, jam 8 bisa, mau jam 9 bisa, terserah kita mau jam berapa. Oke, kalau sudah selesai kita jadwalkan. Nah, tidak dapat melampirkan file ini. Ingin membuat kelas di sana, nah salin saja. Ini kan karena kita ngambil di drive tadi. Oke, nah jadilah satu tugas. Nah, tugas ini nanti akan diterima notifikasinya oleh siswa kita, dan nanti mereka akan membuat atau mengerjakan tugasnya. Kita tinggal menilai kalau mereka sudah mengerjakan. Oke. Dan bagaimana caranya menilai tugas yang sudah dikerjakan anak-anak? Nah, ini kebetulan yang tahun kemarin kita buka salah satu tugasnya. Nah, di sini akan terlihat 2 menyerahkan, 25 diberikan. Artinya 25 kita sudah memberikan ke 25 anak. Dinilai sudah ada 14. Yang menyerahkan, yang belum dinilai itu ada 2 orang. Maka di sini nanti akan terlihat. Kalau kita mau buka, ya kita buka saja. Kita klik aja salah satu. Nah ini. Nah, bisa dinilai di sebelah sini, atau kita buka satu persatu anaknya. Habis itu kita nilai. Kalau sudah dinilai, artinya nanti di sini tuh tertulis di situ sudah ada nilainya di sebelah sini. Itu nih yang sudah dinilai, sudah ada nilainya. Tapi kalau misalkan anak itu tidak mengerjakan, maka keterangannya masih ditugaskan. Sedangkan kalau mereka sudah menyerahkan, maka ini yang sudah menyerahkan, tulisannya keterangannya nanti adalah diserahkan. Nah, diserahkan. Oke, jadi begitu caranya. Kita buka. Nah, habis itu, wah ini tidak ada. Nah, ini juga tidak ada. Nah, kita kembali lagi ke atas. Ini yang sudah menyerahkan. Nah, nilainya berapa? Kita lihat nilainya berapa di sini. Nah, ini bisa diperbesar. Tuh, bisa diperbesar kalau kita nggak kelihatan. Oh, nilainya ternyata cuman 35 dari segitu, artinya nilainya 70. Maka kita tuliskan di sini nilainya 70. Ya, kalau sudah kita kirim atau mau dikomentari sini. Selamat. Nah, sudah, misalkan kita kasih komentarnya, silakan gitu ya. Sudah selesai, kita posting.
Kalau sudah diposting atau dikembalikan, di sini ada tulisannya dikembalikan. Ya, ini posting dulu. Nih, kembalikan ke siswa. Nanti siswa akan mendapatkan notifikasi kalau kita sudah menilai tugas mereka. Oke, sudah selesai. Ya. Nah, di sini sudah ada terlihat nilainya 70 dari 100. Sudah selesai. Gampang sekali bukan? Selamat mencoba.